Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan channel DMP Elektro. Hari ini sebenarnya saya nggak mau bikin konten, cuman untuk kali ini saya kedatangan tamu, ada servisan, dan ini sudah menginjak mau hari kedua untuk perbaikan. Dan ternyata tuh perbaikannya tuh ngeselin gitu. Jadi ceritanya gini, ini teman saya, customer saya punya inverter merek DY, dan ini udah pakai 2 tahun dan katanya masih garansi. Nah, ada kerusakan pertama di mana kerusakan katanya displaynya ini. Ya berarti kalau display rusak itu ada displaynya ya, mana? Informasi dari customer saya, display ini diganti, teman-teman. Nah, display ini diganti dan itu masih masuk masa garansi. Setelah diganti, kemudian pulang, dan setelah dinyalakan dengan PLN masuk semuanya, itu nyala. Akan tetapi kalau hanya mode baterai saja, alias tidak ada PLN, tidak ada panel surya, ini mati total. Dan jujur saja, dari kemarin saya nggak nyangka, dan memang saya nggak ada niat untuk bikin konten, tetapi karena ini apa ya, sesuatu yang menurut saya tuh di luar prediksi saya gitu loh. Jadi ternyata itu masalahnya simpel, teman-teman. Jadi ada soket, di mana soket powernya itu dia bisa nyala, dan soket on off-nya itu salah masang. Ini lucu sekali ya. Ya maksudnya ya yuk buah bengkel resmi, entah atau resmi atau tidak, yang jelas ini dari penjualnya katanya resmi ya. Itu tidak ada quality control untuk sebelum dikirim gitu loh. Seharusnya kan ya, mungkin kalau kayak teknisi inverter masih biasa kan ya wajar lah ya kan. Kalau ada kerusakan diperbaiki, mungkin ada aja lah. Ini udah bagus, udah maksudnya DY asli mungkin ya dari penjualnya. Tapi ketika dikirim itu mati, dan ternyata setelah kita cek itu kita mumet, teman-teman. Bahasa Jawanya mumet pusing ah. Ini sekarang bayangkan, ini bertumpuk-tumpuk loh. Ini saya belum to the point apa yang rusak ya. Kita ngobrol dulu. Ini tumpuk-tumpuk, teman-teman. Ini nih, tahu sendiri kan, ini jalurnya dilem. Jadi kalau kita ukur pakai multitester, terus nyuk nggak bakalan keukur. Nah, ini juga ya, pokoknya semuanya dilem. Mungkin tujuan dilem itu adalah supaya proteksi jika ada kotoran masuk ya, nggak sampai masuk ke rangkaian gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini cuman MOSFET-nya masih biasa ya. Ini MOSFET-nya masih biasa, ini merek DY ya, dengan kapasitas 6000 watt. MOSFET-nya masih biasa, biasanya kan MOSFET-nya yang udah bridge gitu ya. Jadi satuan lah, satu kesatuan. Nah, ini masih berjejer, jadi kalau ada kerusakan tuh enak. Ya, tuh. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini untuk pokoknya beginilah. Saya mau saya tarik tapi aduh, jangan. Ya pada intinya ini MOSFET tersusun rapi seperti ini. Saya tidak ada yang saya ganti MOSFET-nya, cuman kalau kita perhatikan di bagian sini ini nyambungnya ke baterai ya kan. Nah, ini hybrid, teman-teman. Jadi baterai masuk, kemudian outputnya bisa jadi 220 volt, kemudian ada PLN masuk, juga bisa ngecas, bisa ATS, kemudian jika ada apa namanya ada PV masuk, juga ada MPPT-nya. Dan satu lagi, ini inverter tidak ada kipas untuk yang exhaust. Jadi kipas ada tapi dia hanya sirkulasi di dalam. Dan luar biasa sekali, ini tidak ada kipas untuk menghidupkan semua perangkat yang ada yang sifatnya keluar. Dan kalau kita lihat seperti ini, teman-teman. Nah. Ini modul MPPT-nya. Jadi ini induktor ya. Ini induktor. Induktornya itu tertanam di PCB. PCB-nya di sini ya, mungkin gini ya. Dan PCB-nya itu di dikasih isolator, dilem lah, dan ditanam ke pendingin. Dicor maksudnya ya. Wah, putar.
Ini kalau ditimbang berapa kilo nih masuk ke Madura ini. Ini kalau seandainya kiloin masuk ke Madura ini luar biasa ini. Pasti Madura lah senang sekali ini. Berat ini. Kalau saya timbang ada hampir 10 kilo ya. Lah ada 10 kilo ya. 20 kiloan. 20 kilo ada. Berat banget teman-teman. Ini ngejauhin kaki, habis kaki mah. Wih, ya kan? Mantap sekali. Ini inverter merek DY. Saya tidak nyangka ada perbaikan yang sekiranya sesuatu yang wah gitu loh. Unik. Coba kita balik. Ini masalahnya cuma kebalik doang. Posisi saklarnya salah masang, salah soket. Tapi karena berhubung udah dibongkar, jadi sekalian aja buat kenang-kenangan lah saya upload di YouTube. Nah kalau kita lihat ini ada 3 kawat. Ini pasti induktor untuk MPPT-nya. Sedangkan ini kita lihat ini M1, M2, M4, M3, M. Wow, apa ini M? Kalau kita lihat dari samping, oh M ini induktor juga teman-teman. Tuh. Tegangan tinggi. Iya, ini induktor juga. Ini berarti perkiraan saya ini induktor untuk tegangan tingginya, filter tegangan tinggi sebelum dijadikan 220 volt AC PSW. Ini induktor untuk MPPT, sedangkan ini induktor untuk tegangan tingginya biasa. Kemudian untuk spesifikasinya lupa saya. What the ya. Wah tuh Sun 5K SG30LP1EU hybrid inverter. Baterai voltage 48 volt DC, baterai current 120 ampere, AC input 230 volt, maksimal 21,7 ampere AC input. Kemudian utility-nya AC outputnya di 230 volt ya, 21 ampere sama 5500 watt. Kemudian stand alone, dia bisa berdiri sendiri. Ketika berdiri sendiri itu AC output voltage sama. Peak power peak-nya itu 10.000 watt atau 10 kVA dalam kurun waktu 10 second ya. Tuh, 10 second bisa. Kemudian max DC input power each string should be less than 3250 watt. Pokoknya banyak lah. Intinya kayak gini teman-teman. Terus lagi part-partnya ya. Ini saya review untuk part-partnya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau beli inverter yang bagusan model seperti ini bisa. Ini bagus, sangat rekomen. Cuman harganya ini harga sultan, hampir menyentuh mungkin di rank 20 jutaan. Ini papan mainboard utamanya. Kalau kita lihat ini tidak ada induktor kecuali filter input. Ini filter output, atau ini outputnya ya. Ini filter input atau ini filter. Pokoknya ini filter sebelum diumpan ke beban. Sedangkan filter untuk pure sine wave-nya itu tertanam langsung di papan heatsink-nya. Nah itu di situ, ya kan, mantap. Kemudian elko. Nah ini elko untuk tegangan tingginya. Ini disusun plus min. Ini kayaknya susunnya seri ya, jadi biar ranknya tinggi. 315 volt 1000 mikrofarad dan disusun seri. Ini di sini ada 1 2 3 6 8. Nah, jadi papan mainboard utama. Kemudian di sini ada hai. Ini dia calon generasi penerus Demp Elektro. Ini mainboard utama. Ini elko untuk filter tegangan tinggi. Kemudian elko untuk filter tegangan rendahnya. Tabelnya malah kecil teman-teman. Nah, segini. Ini untuk tegangan rendahnya ya. Yang nominalnya pasti menyesuaikan baterai. Prediksi saya sekitar 65 volt. Mungkin
betul 63 bener ya, karena dia untuk menstabilkan baterai itu 63 volt. Ini untuk masuk ke baterai, untuk filter baterai, sedangkan ini untuk filter tegangan tinggi sebelum jadi 220. Kemudian ini modul lagi ini terpasangnya di mana ya, di sini ya. Dan ini modul ada relay. Biasanya kalau relay itu identik dengan ATS, automatic transfer switch. Oh iya, di bawah juga ada relay, berarti ya ada dua lah ya. Dan di sini kita lihat ini ada induktor, kemudian ini ada tulisan lagi di sini dan bertuliskan load ya, berarti bener ini ATS. ATS masuk ke output ya. Jadi ini pin output, ini pin input, ini ATS-nya. Mau pilih kemana nanti dikontrol sama IC-nya. Kemudian ini apa ya? Ini papan modul utamanya, jantungnya, atau dikatakan bukan jantung ya, jantung kan ini ya cukup kencang ya. Otak berpikir, ini otaknya nih, brain, use brain. IC-nya berapa? Tentu susah terlihat karena dilem, tuh, dilem. Jalurnya dilem. Saya coba zoom dan teng, apakah terlihat? Oh terlihat. Wih terlihat weh, kita ciplak aja nih, mereknya DSD. Oh DSF, DSD. Wah DSP, digital surround processor. Wah audio nih, hi-fi. Wah hi-fi bukan. Ini tipenya adalah TMS 320. Ini IC microprosesor ya. Ini DSP. DSP itu singkatan dari developer, apa namanya, si pembuat IC inilah. Biasanya dia mereknya ada Realtek, ada DSP. Jadi DSP bukan digital surround processor ya. Kalau di audio kan digital surround processor. Kebetulan saya pecinta audio, jadi DSP ya digital surround processor lah, apalagi kalau bukan itu kan. Tapi di sini tidak, dia merupakan sebuah brand dari IC tersebut. Kemudian ada lagi, ini banyak colokannya teman-teman. Ini apa ini ya? Ini karena udah saya pretelin ya. Ini apa ya? Oh ini BMS CHAN, BMS 485 paralel. Wah ini untuk kayaknya untuk apa ya? Untuk BMS ya, berarti untuk stabilising ke setiap sel baterai. Mungkin tuh kemungkinan ya, kemungkinan. Nah sebelah sini gen LNP load. Oh ini soket yang ke bagian output ya. Ini jadi ini nyambung sebelum ketemu ke beban, jadi masuknya ke sini. Kemudian apalagi? Oh ini yang terakhir yang tadi udah. Ini adalah yang katanya diganti dari sellernya. Ini karena males urusan sama seller, katanya bolak-balik nggak ada hasil, malah rusak, akhirnya udah dikirim ke sini. Dan kemudian ini ada lagi nih, apa ini? Warning electric shock. Ini jadi ini judulnya disassembly ya teman-teman, disassembly inverter DY. Ya, jadi bukan servis ya. Kalau servis kan saya memperbaiki. Judulnya ini disassembly. Dan ini untuk penutupnya. Kalau kita lihat di bagian samping, ini ada semacam karet yang artinya ini bahasa orang gaulnya itu waterproof lah ya, anti air. Jadi kalau ada air ketahan sama karet, jadi nggak masuk ya. Mungkin bisa dikatakan ini boleh ditaruh di tempat-tempat yang agak banyak airnya lah, misalkan kayak di dalam kolam renang ya. Maksudnya di luar gitu teman-teman. Kemudian saya juga dikasih nih, ada bukunya nih. Wah, di sini buku manualnya banyak. Kemudian apa lagi ya? Udah sih ini aja. Oke lah teman-teman. Nah, ini casingnya. Jadi pada intinya sih kemarin karena posisi nyoloknya soket ini ya. Ini yang harusnya nyoloknya ke sini, ini dicolok ke sini. Dan ini sangat vital tapi tidak merusak. Mungkin ya, ini karena belum jadi ya, tidak merusak. Nah,
ini adalah arahnya ke sini. Ini bisa nyala loh, keren, warna-warni. Ini saklar on off. Sama ketika saya bongkar itu arahnya ke sini, dan ini satu hari saya urut sampai cari nggak ketemu apanya yang rusak. Nah, setelah saya pasang ke sini, tiba-tiba tuh ada arus yang ketarik dan alhamdulillah terdeteksi ada yang nyala. Artinya kalau ada yang nyala ini artinya bisa. Mungkin boleh kita coba langsung. Coba dipasang. Oke. Posisi 50 dulu. Saya coba adaptor nyalakan, tegangan saat ini di adaptor 50,9. Silakan dimatikan. Oke. Silakan dipasang ke sana untuk switch. Oke, coba sekarang saya akan nyalakan. Nah, dengan kondisi begini, ketika saklar ditekan on, harusnya di sini ketarik arusnya. Jadi untuk perbaikan memang harus memakai adaptor yang membaca detail ya. Jadi kalau perbaikannya memakai baterai langsung, wah susah, kecuali beban. Untuk servis, ketika servis harus memakai adaptor. Coba kita tekan, tidak ada perubahan ya. Tekan lagi, tidak ada perubahan. Padahal kalau kita urut, kabel sudah nyambung loh, dan kabelnya sudah nyambung. Coba saya cabut dan saya pindahkan ya. Ini saya coba pindahkan ke ini sudah saya pindahkan ke belakang. Coba kita tes lagi, ketika ini ditekan apakah ada arus yang ketarik. Yuk tekan. Ternyata tuh ketarik ya kan. Dan kalau kita lihat di sini ada lampu LED yang nyala, teneng tuh. Sebelumnya nggak ada, sebelum mati. Jadi orangnya salah pasang ini. Oke, gitulah teman-teman. Selanjutnya coba kita lihat bagaimana kawan kita ini Mas Eko mau merakit dengan teliti. Mudah-mudahan tidak ada kendala sampai semuanya terpasang. Oke, saksikan kami terus.
Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan tes uji hidupnya. Dan sekarang karena ini loadnya itu dari pertama kali dihidupkan saklar on-nya ini, begitu dipencet itu memakan waktu kurang lebih 3 menit, dan itu sangat lama kalau menurut saya. Dan ini sudah saya singkat saja. Pada intinya ini PV sudah saya pasang, kemudian di sini adalah baterai. Itu baterai saya pancing memakai adaptor, dan ya udah, berarti sekarang hanya baterai dan PV ya. Nah, baterai ini kemudian di bagian dalam juga ada saya pasang untuk multitester. Nah, ini ada multitester di sini terpantau di 48 volt. Dan untuk bebannya itu masuk ke load ya. Nah, ini load dan tertuju ke baterai ya, apa namanya, lampu. Sekarang coba kita akan nyalakan pancingan PV. Oh ya, nanti dulu saya tes di displaynya ya. Displaynya itu seperti ini. Karena kondisinya siang hari, aduh, on, arahnya dia baterai 99%. Dari baterai menuju ke gambar rumah ya, berarti ini inputnya hanya dari baterai ke rumah, jadi tidak ada grid masuk, tidak ada panel surya masuk. Oke, coba akan sekarang saya simulasikan jika ada panel surya masuk. Coba sekarang panel surya dinyalakan. Untuk panel surya masuk harusnya di sini nanti naik karena dia ngecas yang tadinya 48 jadi 50. Woi, baru aja dibilang udah naik ya. Ya kan, cepet banget. Jadi untuk PV masuk otomatis dia ngecas sampai 57, dan kita lihat di displaynya. Untuk display ada gambar logo dari PV masuk, arahnya masuk. Kemudian yang ke baterai arah sebaliknya, artinya nih ngecas baterai dan kondisinya langsung 100%. Dan load juga langsung ke rumah, sementara dari grid atau PLN itu mati ya. Dan beban lampu tetap nyala aman. Oke, selanjutnya saya tes menggunakan panel surya dari PLN. Ya, selanjutnya saya tes menggunakan mesin blower. Ini ada buat niup udara. Coba dinyalakan blower. Blower nyala. Di sini laporan apa? Gelap sekali, gelap. Beban rumah naik. Coba matikan blower. 18 0,18 0,05 ya, ini ada bacaannya. Coba nyalakan blower. Oh ya, biru-birunya naik 0,18. Ini karena kondisinya siang hari sangat mengganggu. Coba matikan blower. Blower mati, kemudian sebentar, ini berarti sekarang masih dalam mode charging ya. Ini dari PLN, dari PV. Oke, coba akan saya pancing di mana kondisi dia ngambil hanya dari baterai, apakah kuat. Coba hidupkan blower, kemudian saya matikan PV. Saya cabut PV-nya, ini pancingan PV. Pancingan PV dicabut, kembali ke dia 48 volt dengan total daya 85 watt untuk standby. Coba nyalakan di blower ya, nyalakan blower. Oh, langsung mentok 4,6 ampere, 222 watt. Ini karena kecil ya blowernya. Oke, selanjutnya kita tes charging dari grid. Selanjutnya nih tes menggunakan mode PLN masuk. Oh, ini sudah dipasang malah. Ini PLN tertancap ke sini ya, dan di sini kita lihat grid tidak ada garis. Jadi patokannya teman-teman dari arah panah yang ada di sini ya, arahnya kemana dia. Dan tegangan baterai di 48 volt. Saya coba pasang
PLN. PLN masuk. Grid apakah ada tanda-tanda masuk? Mungkin dia butuh loading. Ya, maaf, saya pause karena proses grid masuk ternyata lama loadingnya. Dan sekarang grid masuk di 0,11 kW. Dia sedang ngecas juga ya, dan baterai otomatis langsung di 99%, 100%. Di panah grid masuk ya. Di sini mohon maaf saya jelaskan teman-teman. Jadi ada dua-duanya sama masuk ke PLN. Ini PLN saya ya. Jadi pertama grid otomatis memang dari PLN, dan edisi Kerehore untuk pancingan PV itu pun saya pakainya PLN ya. Di pancingan PV, jadi dari PLN saya pasang dioda, kemudian disearahkan oleh elko ya, kemudian masuk ke PV input. Jadi untuk memancing PV ini dikarenakan tegangan rank PV-nya itu kisaran antara 300-an volt, 200 sampai 300 dia bekerja untuk bagusnya ya kalau menurut spek. Dan ya sudah sih, seperti itu aja. Pada intinya ini charging dari PLN sekarang sudah bekerja dan naik di 54 volt. Demikian pula charging dari PV sudah bekerja. Pada intinya ini inverter sudah siap untuk diajak kerja sama dari grid ya kan. 0,1 arah panahnya grid. Canggih nih arah panahnya nih, bergerak deh. Arah panah menuju baterai dan arah panah menuju rumah sumbernya dari grid semua. Ini sebenarnya grid bisa dimatikan ya, ada di menu settingan, cuman dalam mode ini saya pengetesan untuk semuanya bekerja, untuk mode baik dari PV maupun mode dari grid. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang punya inverter seperti ini. Barangkali ada kesulitan modul-modul bongkar-bongkarnya, posisinya di mana sudah saya videokan, dan memang agak gampang-gampang susah pemasangannya. Mungkin kalau udah terbiasa sih gampang, karena jujur saja ini baru pertama kali sekarang, hari ini, sekarang di tanggal 21 Desember 2023 menuju tahun baru 2024 Pilpres ya. Ini ada barang masuk berupa inverter daya 5 kW, inverter terbaik di planet bumi. Ngeri. Aduh, berat sekali soalnya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.